Pace bene, di video ini saya mau bicara tentang seorang wanita. Namanya Tammy Peterson. Umurnya 62 tahun. Tapi di umur itu, dia berniat untuk masuk ke dalam gereja Katolik. Rencananya tahun depan di Paskah dia akan menerima baptisan atau diterima resmi. Saya tidak ingat persis karena dikatakan dia sebenarnya seorang Protestan dulunya, tetapi kemudian menjadi tidak beragama secara praktis. Baru setelah pencarian beberapa lama dan ada peristiwa khusus terjadi dalam hidupnya, dia memutuskan untuk kembali ke gereja dan dia memilih gereja Katolik sebagai rumah untuk mendalami imannya. Tammy Peterson, suaminya terkenal sebenarnya, Jordan Peterson. Kalau ada orang yang tertarik menonton video-video di YouTube tentang psikologi, tentang perjuangan kontra radikalisme masa kini di versi barat, misalnya feminisme atau gerakan-gerakan kautik lainnya, misalnya transgender yang semakin membingungkan atau LGBT yang semakin tidak terkendali. Orang ini, Jordan Peterson, secara istimewa memberikan perlawanan, boleh dikatakan, memberikan counter terhadap pemikiran-pemikiran baru yang muncul belakangan. Nah, yang kita bahas adalah istrinya, Tammy Peterson. Umurnya 62 tahun dan dia berniat untuk kembali ke dalam gereja. Itu sesuatu yang istimewa. Dikatakan di sini bahwa sebenarnya dia bertumbuh di tengah keluarga yang Kristiani. Baru kemudian dia tidak lagi menjadi seorang pelaku agama secara praktis. Ya begitulah budaya, kultur, dan dia, Tammy Peterson ini juga orang yang aktif membuat diskusi. Dia punya saluran channel podcast sendiri, dan dia banyak berbicara tentang kultur budaya, tentang pemikiran-pemikiran kritis termasuk dalam beriman, yang justru semakin dia menguji, semakin dia melihat bahwa beriman itu adalah sebuah kebutuhan, bagian dari hidup. Justru itu yang membawa dia masuk ke dalam gereja. Tetapi ada satu peristiwa yang melampaui pemikiran, yang melampaui pemikiran, yang membuat dia mau kembali ke gereja sebenarnya. Apa itu? Peristiwa sakit. Ini bukan kisah yang baru, hal semacam ini ya. Jatuh sakit sampai pada titik terendah dalam hidup, lalu kemudian akhirnya kembali. Hal yang sama berlaku pada Tammy Peterson. Awalnya dia merasa ada rematik di kakinya, kaki sebelah kiri katanya. Lalu dia mulai merasakan ada sakit, yang kemudian didiagnosa dia memiliki kanker. Nah, dalam peristiwa sakit itu, dia merasakan titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa tersingkir dalam arti ya, dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat diri, dan akhirnya ya tidak punya cukup banyak waktu dengan orang lain. Orang lain juga pelan-pelan pergi, tidak lagi bersama dengan dia. Dan ini membuat ia sampai pada peristiwa sulit dalam hidupnya. Tapi ini menarik. Ada satu orang yang setia menjenguknya. Ada seorang temannya bernama Queenie yang mendukung Tammy Peterson ini lewat dua-dua dan kunjungannya. Nah, kita lihat polanya ya. Tammy Peterson sakit, ada orang yang setia mengunjungi dan mendoakannya, dan juga secara tak langsung memperkenalkan kembali iman kekristenan itu kepada Tammy Peterson. Dan tahu-tahu Tammy Peterson juga sembuh dari sakitnya. Dan dia menduga ini ada intervensi yang tak biasa.
entah dari mana, kita sebut entah dari mana, yang kemudian dia yakini adalah sebuah kekuatan yang datang dari atas. Dan dikatakan memang dalam kisah kembalinya Tammy Peterson ini ke gereja Katolik, tidak bisa dikesampingkan peran penting dari Queenie, teman ini. Kita bisa bayangkan itu ada saja orang yang memang memiliki karisma menjadi temannya, memiliki bakat untuk meyakinkan orang bahwa dia merasa ditemani, bahwa dia merasa diperhatikan. Inilah yang dimiliki oleh Queenie dan ditunjukkannya kepada Tammy Peterson. Sebenarnya kita berharap juga bahwa kita punya seseorang seperti Queenie ini di circle kita yang memberi booster, penyemangat, pendorong untuk menyemangati kita, untuk menunjukkan bahwa benar Allah itu nyata hadir dalam hidup kita lewat kehadirannya. Saya merasakan dua-duanya mendukung saya, kata Tammy tentang temannya ini, Queenie Yu. Queenie ini datang berkunjung kepada Peterson setelah ia mendengar bahwa Peterson ini sakit, Tammy Peterson ini. Dan ini yang menggerakkan oleh Tammy Peterson untuk melirik kembali aspek iman dalam hidup. Sampai pada akhirnya seperti tadi saya katakan umur 62 tahun dia berani memutuskan untuk kembali ke gereja. Oke. Sebenarnya bukan dari nol, sama sekali nol Tammy Peterson ini di dalam kekatolikan. Dia buyutnya berasal dari Polandia. Negara tradisional untuk kekristenan. Dan dia punya nenek yang biasa memakai rosario, dikatakan. Dan ini membekas juga dalam ingatannya. Sampai pada kemudian Tammy Peterson menggali kembali memori-memorinya tentang iman, tentang ajaran gereja, dan memberanikan diri untuk mau masuk ke dalam masa katekumenat. Tammy Peterson ini memiliki sebuah rosario yang sudah diberkati oleh Paus Fransiskus katanya. Dan dia juga memiliki sebuah kertas kecil untuk menunjukkan bagaimana cara berdoa rosario. Dan di sana ada gambar Maria dan bayi Yesus. Menariknya, bayi Yesus dalam kultur Tionghoa. Karena temannya ini, Queenie Yu ini sepertinya dari namanya dan menurut kesaksian ini adalah keturunan Tionghoa juga. Oke. Banyak kisah yang dituturkan di sini tentang kehidupan dari Tammy Peterson, tapi bagian yang paling menarik dan kena ke video ini rasanya sudah kita ambil. Tammy masuk ke gereja Katolik, dia menjalani masa katekumenat dan akan dibaptis di Easter nanti di Paskah. Peristiwa sakit menjadi titik awal yang tidak menyenangkan, tetapi ternyata dibutuhkan juga dalam perjalanan imannya. Ketika ia sakit, ada orang yang mau mengunjungi dia, yang itulah yang kita sebut dengan nama Queenie Yu, dan selalu setia mendoakannya. Kita lihat pola ini tadi. Dan ada kesembuhan yang tidak biasa. Dan akhirnya Tammy Peterson memikirkan bahwa ini adalah iman yang benar untuk diikuti, untuk dihidupi. Maka dia memutuskan untuk datang ke gereja. Tentu saya belum mengatakan bagaimana rentang waktu untuk peristiwa ini, berapa lama dibutuhkan untuk akhirnya dia memutuskan untuk mau menjadi seorang Katolik. Tetapi terutama di sini selalu ada waktu. Umur 62 tahun. Umur 62 tahun dia masih berpikir untuk beralih setelah melihat sesuatu yang menurut dia benar dan baik dan terjadi. Selalu ada waktu. Dan Tammy Peterson ini juga merenungkan bahwa doa membantu dia menghilangkan
meringankan sebagian dari rasa sakitnya. Bahwa ada orang yang mencoba mereduksi dengan mengatakan, oh, kekristenan itu adalah sebagai candu opium yang membuat orang hilang dari rasa sakit, atau tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan. Oke, itu dari sudut pandang yang sekular, tetapi beriman membantu orang melalui masa-masa sulit. Dan itu terbukti dari apa yang diucapkan oleh Tammy Peterson ini. Saya pikir ini kisah yang perlu diceritakan, untuk menyemangati kita dalam beriman. Bagaimana iman itu bagi orang-orang tertentu ternyata bukan hanya sekedar tambahan, tetapi bagian penting, integral dalam hidupnya. Satu kisah dari Tammy Peterson ini kiranya mengingatkan kita untuk bertekun dalam iman, semangat menghidupi panggilan kita sebagai orang Kristen, atau memulai sesuatu yang barangkali belum kita mulai. You know what I mean?